Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara seiman, jumpa kembali dalam program Renungan Harian Singkat GPDI Berea Alam Sutra dengan tajuk Immanuel, itu saja cukup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara seiman, hari ini kita akan menerima pelajaran rohani dari cara petani atau peladang memperlakukan benih yang akan ditanam di lahan yang telah digarap sebelumnya. Untuk itu kita akan melihat dan membacanya dalam Yesaya 28 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, "Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia petani menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum, jewawut, dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya." Puji Tuhan. Dengan membaca ayat di atas, khususnya ayat 26, kita dapat mengetahui bahwa petani memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan untuk mengadakan pemilihan yang teliti dan baik dalam menilai jenis-jenis benih dan penentuan lokasi tanamnya. Ia tidak serampangan dalam cara kerjanya. Benih yang lebih berharga diberi tempat yang paling baik. Dalam hal ini ya gandum, jewawut, jelai, sekoi. Sedangkan benih yang dianggap tidak begitu berharga dapat mengisi sudut-sudut yang tidak terpakai, yaitu jintan hitam dan jintan putih sebagai kelompok dari bumbu rumah tangga. Bapak Ibu, petani selalu memperhitungkan apa yang paling menguntungkan dan bagaimana ia dapat memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari tanahnya. Saudara-saudara, begitu juga halnya dengan Allah. Ia memandang hidup kita sebagai kebun bibit bagi kekekalan dan memperhatikan bukan saja benihnya, tetapi juga tanahnya. Masing-masing dipilih dengan teliti oleh kebijaksanaannya yang tak terbatas. Ia tahu mana yang akan menghasilkan tuaian dengan melimpah dan ia tidak pernah menyia-nyiakan ganjarannya atau pendisiplinannya. Seperti yang kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17, ditegaskan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, kita garis bawahi, sekarang ini ada penderitaan. Benar, tetapi itu dikatakan ringan. Karena dibandingkan dengan ada kemuliaan yang sifatnya kekal dan itu melebihi segala-galanya. Dan kita melihat dari ayat ini bahwa penderitaan itu mendatangkan atau mengerjakan bagi kita satu keadaan yang Alkitab tulis kemuliaan kekal. Dan itu jauh lebih besar dari penderitaan sekarang yang sedang kita rasakan. Karena itu percayalah bahwa pemilihan Allah tidak dapat meleset. Apakah itu sukacita atau derita, kelimpahan atau kekurangan, penundaan atau penyangkalan yang sedang kita alami saat ini. Tetap percaya, karena Allah selalu mementingkan hasil tuaian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ganjaran atau disiplin selalu merupakan persiapan untuk suatu berkat
Dan mau tidak mau pasti akan mendatangkan berkat apabila diterima atau direspon dengan benar. Karena itu daripada kita bertanya mengapa, yang dapat diartikan kita sedang menuduh Allah yang maha bijaksana dan maha kasih telah berlaku semena-mena kepada kita, lebih baik kita bertanya, untuk apa? Atau apa maumu Tuhan melalui semua pengalaman ini? Sebagai contoh, kita bisa melihat bagaimana respon Ayub saat ia dicobai dengan begitu hebat. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-21. Perkataan itu telah membungkam musuh yang bermaksud melawan Allah dengan kegagalannya. Kepercayaan Allah kepada Ayub tidak sia-sia dan terbukti dengan jelas sekali. Saudara-saudara seiman, seburuk apapun situasi yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, mari tetap bertahan, tetaplah percaya, jangan pernah menyerah. Yakin Allah tidak lepas tangan, Ia tetap pegang kendali, Dia tetap Allah yang bisa dipercaya. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah datang hari ini. Tuhan tahu situasi yang sedang kami hadapi. Keadaan yang sulit dan sukar yang mungkin hanya Tuhan yang tahu. Tetapi lewat firman-Mu yang kami dengar hari ini, kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah salah. Engkau mengizinkan sesuatu terjadi untuk membentuk kehidupan kami. Supaya hidup kami lebih hari, lebih indah dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari Engkau tilik setiap kami para pendengar renungan singkat ini. Tuhan tahu apa yang sedang kami hadapi. Dan biarlah secara pribadi pengalaman yang kami hadapi saat ini menjadi satu pintu untuk kami bertanya, apa mau dan rencanamu setelah kami melewati semuanya ini. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami, biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami. Segala puji bagi-Mu Bapa, bersyukur berterima kasih untuk firman-Mu. Mengalaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jika Bapak, Ibu atau Saudara membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.